Aplikasi Matematika, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Ya, kalau sebelumnya kita sudah mencoba menghitung contoh soal turunan, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan ya turunan yang sudah kita pelajari untuk menemukan titik stasioner suatu fungsi dan kemonotonan suatu fungsi. Nah, lalu di sini mungkin teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Kevin Adrian, dan di sini ada online shop saya, teman-teman bisa stalking sendiri. Oke, dan turunan itu nggak sekedar hitung-hitungan yang kita kerjakan di contoh soal, seperti misalkan turunan dari x kuadrat plus 2x misalkan berapa, tidak sekedar itu. Nah, kita bisa mencoba menerapkan terapan ini ke contoh-contoh soal seperti ini. Yang pertama adalah kita pengen menentukan gimana caranya titik maksimum dan minimum suatu fungsi. Wow, kok bisa? Nah, gini caranya. Yang penting teman-teman hafal bentuk ini. Ya, jika f aksen ya, dimana fx itu kan suatu fungsi. Nah, f aksen ini adalah turunan pertama kalau aksennya 1 ya. Nah, f aksen x1 sama dengan 0 ya. Maka titik itu disebut titik stasioner atau kritis ya, atau disebut titik puncak. Ya, kita nggak tahu puncaknya itu maksimum atau minimum. Cara supaya kita tahu minimum maksimumnya itu lihat dari sini. Jika turunan keduanya lebih besar daripada 0, ingat ya, lebih besar daripada 0 maka dia minimum. Ya, kalau lebih kecil daripada 0 turunan keduanya itu disebut sebagai titik maksimum. Seperti itu, ya. Jika turun keduanya ternyata sama dengan 0 disebut titik belok. Nah, kita coba lihat dari visualisasi ini seperti ini misalkan. Misalkan fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 3. Tentukan koordinat titik maksimum dan minimumnya. Gimana caranya? Nah, pertama kita buat f aksen x sama dengan 0. Ya, kita pengen tahu di titik x keberapa. Habis itu kita tinggal turunkan fungsi fx-nya itu x kuadrat min 4x plus 3 diturunkan menjadi 2x minus 4. Teman-teman yang belum mengerti ya, teman-teman boleh nonton di video sebelumnya tentang contoh soal turunan. Di situ sudah dibahas rumus-rumusnya bagaimana caranya. Habis itu kita dapatkan nanti x sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 2 ini teman-teman bisa masukkan ke dalam fx ini untuk mendapatkan nilai titik koordinat di y-nya. Seperti ini. Nah, substitusikan x sama dengan 2, nanti teman-teman dapat minus 1. Nah, ini typo, ini harusnya minus 8 ya. Nah, di sini kita nanti dapatkan, oh titik puncaknya itu ada di 2, minus 1. Kayak gitu ya. Titik puncak ada di 2, minus 1, tapi kita belum tahu itu maksimum atau minimum. Sehingga kita perlu mencari. Gimana caranya? Kita turunkan sekali lagi. Loh, gimana cara turuninya, Kak? Caranya gini. Untuk mencari turunan kedua, teman-teman lihat turunan pertamanya yang ini. Yang baris kedua nih. Nah, kan f aksen x sama dengan 2x minus 4. Ya kan? 2x minus 4 diturunkan lagi menjadi 2. Seperti itu. Sehingga 2 ini sudah jelas-jelas lebih besar daripada 0. Maka ini disebut sebagai titik minimum. Seperti itu. Ya, teman-teman boleh cek di agak dimundurin, di situ ada rumusnya. Atau teman-teman boleh screenshot. Nah, di sini visualisasi dari grafiknya seperti ini. Nah, di sini dia ternyata sebuah kurva ya, parabola yang terbuka ke atas, dan inilah titik minimumnya. Titik puncaknya di 2,1 dan ternyata merupakan titik minimum. Kayak gitu. Lalu kita juga bisa menentukan naik turunnya fungsi. Kita bisa memanfaatkan turunan untuk menentukan, oh, bagian yang ini fungsi ini lagi naik, oh, yang ini lagi turun. Gimana caranya? Nah, kita coba nih. Yang penting teman-teman ingat rumus ini, teman-teman boleh di screenshot ya. Jika f aksen x-nya lebih besar daripada 0, maka fungsi itu selalu naik pada interval. Pada suatu interval tertentu ya. Lalu jika f aksennya ternyata ya turunannya itu lebih kecil, itu disebut turun. Gimana caranya? Nah, kita coba nih, misalkan fx sama dengan sin x, suatu fungsi gelombang yang sudah sangat jelas seperti ini. Ya, naik itu ada di bagian sini nih.
Nah, ini kan di bagian naik. Dia dari sini ya, dari titik puncak bawah, dia naik ke sini. Oh, naik. Nah, ini pasti yang kita sebut sebagai turunannya itu pasti lebih besar daripada 0. Pasti positif. Lalu, bagian turunnya di mana, Kak? Yang ini nih. Nah, ini juga disebut titik turun nih. Bagian turunnya di sini. Nah, di sini juga turun. Nah, di sini bagian sini, ini F aksennya turunannya itu pasti negatif. Pasti lebih kecil daripada 0. Kayak gitu. Nah, kita bisa coba nih. Untuk yang naik, kita coba misalkan kita ambil titik 0. Ya, kita coba turunkan. Nah, di sini kan f(x) sama sin x kita turunkan menjadi cos x. X-nya kita masukin titik 0 di sini. Kita tinggal pengen tahu, benar gak sih turunnya lebih besar daripada 0? Nah, ternyata cos 0 adalah 1. 1 jelas lebih besar daripada 0. Ya kan? Sehingga disebut sebagai naik. Gitu. Fungsi yang sedang naik. Terbukti kan? Lalu bagaimana kalau yang di sini nih? Nah, kalau di sini kan ada titik P di sini kan? Nah, di sini ada titik P. Teman-teman tinggal turunkan lagi, seperti biasa. Ya, sin X menjadi cos X. X-nya dimasukin P. Nah, cos P adalah minus 1. Sehingga, minus 1 kan sudah jelas lebih kecil daripada 0. Jadi, itu pasti disebut sebagai fungsi yang sedang turun. Kayak gitu. Gampang banget ya. Nah, kita coba suatu bentuk soal yang biasanya sering keluar. Nah, bentuk soal seperti ini misalkan. X pangkat 4 dikurang dengan 2x kuadrat. Bagaimana cara kita mencari interval naik dan turunnya? Nah, kita coba telah satu-satu. Nah, pertama teman-teman turunkan, lalu buat sama dengan 0. Seperti ini. X pangkat 4 dikurang 2x kuadrat, teman-teman turunkan menjadi ini. 4x pangkat 3 dikurang 4x, sama dengan 0. Lalu, teman-teman keluarkan 4-nya. Apa yang sama dikeluarkan aja. Jadi kan 4, terus dalam kurung x pangkat 3 min x sama dengan 0. 4 ini kan bisa dikali silang. Ya, jadi 0/4 di kanan nanti. Kan 0 juga. Nah, nanti sisa ini. X pangkat 3 dikurang x sama dengan 0. Lalu x-nya dikeluarin lagi seperti ini. Sehingga teman-teman bisa langsung mendapatkan nilai x-nya itu adalah kalau nggak x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan minus 1. Ini disebut sebagai kita mencari pembuat 0. Oke. Nah, lalu gimana nih caranya nih? Nah, di sini teman-teman buat garis bilangan seperti ini. Ya, dari yang udah kita cari tadi, 0, 1, min 1 tadi. Lalu teman-teman buat ini, plus min. Apa namanya? Berurutan seperti ini. Ya, dibuat dari kanan. Dari kanan plus, terus min, plus, min. Kayak gitu. Buat dari kanan ya. Dari plus dulu, plus min. Habis itu yang plus itu kita bilang sebagai fungsi naik nantinya. Untuk yang minus itu akan menjadi turun. Nah, kayak gini. Yang plus kita bilang naik, yang minus kita bilang turun. Kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Lihat nih, ini 0, min 1, dan 1. Di sebelah kanan 1 tadi dia naik kan? Di antara 0 dan 1 dia turun. Lalu di antara min 1 dan 0 dia naik. Naik dia kayak gini. Nah, di sebelah kiri min 1 itu dia turun dari sini. Ah, kayak gitu. Nah, sekian dan terima kasih teman-teman udah selesai pembelajaran kita pada video kali ini. Nantikan video selanjutnya.